Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdidh dhalimin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum lin-nas. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti imtithal awamirillah wa ijtinabun nawahihi fis sirri wal alan, mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an di dalam firman-Nya Allah menegaskan, Al-Baqarah ayat 124, Allah menegaskan dengan tegas mengingatkan kepada kita, memberi pelajaran kepada kita agar kita belajar kepada umat-umat terdahulu, agar kita belajar kepada sejarah masa lalu, khususnya sejarah yang dikemukakan Allah di dalam Al-Quran. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat. Fa'atammahun, kemudian Nabi Ibrahim melaksanakan dengan sempurna, melaksanakan perintah-perintah Allah itu dengan sempurna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah berfirman, sesungguhnya akan aku jadikan engkau wahai Ibrahim lin-nasi imama, menjadi pemimpin umat manusia, menjadi pemimpin seluruh umat manusia. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu kemudian Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, qala wa min dzurriyyati, qala wa min dzurriyyati, dan juga berlaku bagi anak cucu kami ya Rabb. Allah menjawab, qala la yanalu ahdidh dhalimin. Benar, tetapi janjiku ini tidak berlaku buat orang-orang yang zalim. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ulama berkaitan dengan ayat ini mengungkapkan bahwa kata kunci orang menjadi pemimpin itu, bahwa orang akan dijadikan pemimpin itu adalah ujian. Ujian itulah kata kunci yang harus kita pahami. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tatkala Nabi Ibrahim dikatakan, difirmankan oleh Allah akan menjadi pemimpin din-nasi imama, menjadi pemimpin manusia, Nabi Ibrahim tidak lepas dari ujian-ujian
dan ujian itu adalah merupakan sunnatullah dan akan dialami oleh siapapun dalam proses penjaringan. Dalam ujian, Nabi Ibrahim pernah hijrah dari negeri Palestina ke tempat lain. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tatkala Nabi Ibrahim menemukan kebenaran dan menyuarakan kebenaran bahwa Allah itu Esa, bahwa Allah itu tunggal dan berhala-berhala itu adalah bukan Tuhan, sesembahan yang disembah oleh Raja Namrud beserta rakyatnya saat itu, Nabi Ibrahim menolak menyembah berhala-berhala. Nabi Ibrahim menolak diajak bekerja sama dengan Raja Namrud, dan Raja Namrud pun akhirnya kalah di dalam perdebatan dengan Nabi Ibrahim mengenai Tuhan. Akhirnya Nabi Ibrahim dijatuhi hukuman dengan hukuman bakar. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Namun Nabi Ibrahim tetap teguh pendirian dan tetap mempertahankan keyakinannya bahwa berhala-berhala itu bukan Tuhan. Tidak cukup sampai di situ ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Allah menguji kembali Nabi Ibrahim dengan perintahnya menyembelih putranya Ismail. Dan tatkala pedang Nabi Ibrahim itu telah menempel di leher Nabi Ismail, tinggal digesekkan saja. Allah berfirman, wa fadainahu bidzibhin azim. Allah ganti dengan domba yang besar sehingga Nabi Ismail selamat, dan yang tersembelih adalah domba yang besar itu. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pemimpin umat manusia, linnasi imama. Ia dimusuhi, dicaci maki, dinista, dikriminalisasi, didiskriminasi, sehingga Nabi Muhammad itu keluar dari kota Mekah, hijrah ke negeri Madinah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Banyak tawaran dan hal-hal yang diberikan oleh pemimpin Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya. Sebagaimana di dalam sejarah disebutkan, tokoh Quraisy yang unggul dan ulung bernama Utbah bin Rabi'ah dengan tawaran-tawarannya yang masyhur agar Nabi Muhammad menghentikan dakwah Islamnya. Beliau berkata dengan lembut, berkata dengan santun kepada Nabi Muhammad, "Ya ibna akhi, wahai putra saudaraku, in kunta innama turidu bima ji'ta bihi min hadzal amri ma'al." Jika dari dakwahmu itu yang engkau inginkan itu adalah harta, yang engkau perjuangkan itu adalah harta, kata Utbah kepada Nabi, jama'na laka min amwalina hatta takuna aktsaruna malan. Akan kami kumpulkan harta-harta kami dan akan kami ambil dari orang-orang kaya kami di suku Quraisy ini, hatta takuna aktsaruna malan, sehingga engkau akan menjadi orang yang terkaya, orang yang paling kaya di antara kami. Aktsaruna malan, orang yang terbanyak hartanya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Utbah bin Rabi'ah tidak berhenti pada tawaran pertama itu, lalu kemudian menawarkan juga tawaran kedua. Wa in kunta turidu bihi syarafan, kalau dari dakwahmu itu engkau Muhammad yang engkau harapkan itu kemuliaan, kehormatan, sawwadnaka ay ja'alnaka sayyidan, akan kami jadikan engkau orang yang terhormat, akan jadikan engkau orang yang mulia, dan kami semuanya akan tunduk kepadamu wahai Muhammad. Hatta la naqta'a amrun dunak, sehingga tidak ada satu keputusan pun yang tidak melibatkan engkau wahai Muhammad. Utbah tidak berhenti pada tawaran yang kedua. Utbah masih melanjutkan kepada tawaran yang ketiga. Wa in kunta turidu mulkan,
Kalau yang kau inginkan itu adalah jabatan, kekuasaan, kerajaan, mallaknaka alaina, maka engkau akan kami jadikan raja kami. Akan kami jadikan engkau sebagai raja kami, penguasa kami, sehingga semuanya akan tunduk kepadamu, wahai Muhammad. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Saat itu di Mekah, di sekitar Ka'bah itu dikelilingi oleh berhala-berhala. Dalam riwayat tercatat berhala-berhala atau patung-patung itu di seputaran Ka'bah itu ada 360. Dan itulah jumlah Tuhan mereka. Sehingga tatkala Nabi kemudian mendakwahkan bahwa Allah itu Esa, Tuhan itu Esa, Tuhan itu tunggal, maka Nabi Muhammad dianggap sebagai orang yang tidak waras. Dan bahkan mengejek Nabi Muhammad, bagaimana dengan Tuhanmu yang satu? Tuhan kami itu jumlahnya banyak, 360 Tuhan kami. Semua orang-orang kami ini meminta, itu pun Tuhan kami kerepotan. Tidak semua orang yang meminta itu akan dikabulkan permintaannya. Bagaimana mungkin Tuhanmu yang cuma satu akan meliputi dan akan mengabulkan semua permintaan kami? Engkau Muhammad, Tuhanmu hanya satu, tidak masuk akal. Tuhan kami yang banyak saja, Tuhan kami sangat kerepotan untuk memenuhi segala kebutuhan kami. Dan karena itu Nabi Muhammad dianggap sebagai orang yang gila, berlawanan dengan keadaan yang saat itu. Maka kemudian Utbah bin Rabi'ah menawarkan dengan tawaran yang keempat, wa in kana alladhi ya'tika ra'iyan minal jin. Jadi Nabi Muhammad itu dianggap orang yang tidak waras karena terpengaruh oleh jin. Wa in kana hadzal ladzi yatika ra'iyan minal jin. Jika jin yang merasuki kamu itu engkau tidak bisa mengeluarkan, yatika ra'iyan minal jin, terpengaruh oleh jin, la tastati'u raddahu an nafsika, dan dirimu tidak bisa menolak, tidak bisa mengeluarkan jin dari dalam dirimu, talabna laka tibba, akan kami carikan paranormal yang paling hebat, wa badalna fihi amwalina, dan akan kami biayai dengan biaya berapapun, akan kami kumpulkan biaya-biaya itu, hatta nubri'aka minhu, sehingga engkau sembuh dari sakit gilamu itu, hatta yudawa minhu, sehingga engkau akan sembuh total dari penyakitmu itu. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Setelah Utbah bin Rabi'ah menawarkan dengan 4 tawaran, yang pertama mengenai harta, yang kedua mengenai kemuliaan dan kehormatan, yang ketiga mengenai kekuasaan, jabatan dan kerajaan, dan yang keempat pengobatan ruqyah, karena dianggap Nabi adalah sebagai orang gila. Maka kemudian Nabi dengan santun menjawab, aqad faragta ya Abul Walid, apakah tawaranmu itu engkau telah selesai mengemukakan seluruh tawaran-tawaranmu itu? Naam ya Muhammad, betul kami telah usai menawarkan 4 tawaran itu. Maka kemudian Nabi bersabda, fasma' minni, kalau begitu giliranku untuk mengukakan kepadamu. Fasma' minni, dengarkan apa yang aku akan katakan. Lalu kemudian Nabi Muhammad membacakan surat yang ke-41, surat Al-Fussilat ayat 1 sampai dengan ayat 5. Hamim, tanzilun minar rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun, hingga sampai ayat 1 sudah. Maka kemudian Nabi mendakwahi mereka, qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan wahai Nabi kepada mereka orang-orang Quraisy, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, seperti kalian, hanya saja kami diwahyukan oleh Allah, dan
kalian haruslah menyembah Tuhan yang esa. Fastaqimu ilaihi wastaghfiru, tetaplah kalian kepada Allah yang esa dan mohonlah ampunlah kalian kepadanya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Linnasi imama, untuk menjadi pemimpin itu akan diuji dengan berbagai ujian. Sebagaimana di dalam Al-Quran dijelaskan, Nabi Ibrahim diuji bertubi-tubi dengan ujian berhadapan dengan Raja Namrud. Nabi Musa diuji bertubi-tubi berhadapan dengan Raja Fir'aun. Dan Nabi Muhammad diuji bertubi-tubi dengan ujian dan tawaran-tawaran oleh penguasa Quraisy. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu siapapun yang akan jadi pemimpin dari dulu sampai hari ini, dan ini akan terus berlanjut, tawaran-tawaran itu akan tetap ada, khususnya kepada para ulama sebagai warathatul anbiya untuk mendukung orang-orang yang akan menjadi pemimpin. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada para ulama kita, ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang tetap menyuarakan kebenaran, kendati pun mereka itu dibenci, asalkan Allah tetap berada di sampingnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.